Selamat malam dan salam bahagia buat kita semuanya. Bagaimana kabar semuanya? Ada yang mengantuk? Belum ya. Saya membawakan materi tentang keorganisasian atau pengorganisasian lah ya. Tuh. Jadi bisa ditulis pengorganisasian. Ini sebenarnya materi dasar ya dalam ilmu manajemen sebenarnya. Materi dasar. Tetapi saya lebih spesifik lagi, mungkin saya tidak terlalu umum untuk menjelaskan tentang pengorganisasian, tidak terlalu teoritis lah gitu ya. Nanti ada mata kuliah mungkin kalau kalian dapat gitu. Karena tidak cukup untuk saya menjelaskan secara teoritis di sini. Saya hanya menjelaskan secara spesifik dan lebih sederhana gitu ya, tentang pengorganisasian gitu. Pengorganisasian itu adalah bagian dari tahapan dalam manajemen. Ya, kalau dalam saya antar dulu dalam teorinya GR itu dikatakan bahwa ada 4 tahapan manajemen. Yang pertama adalah planning, perencanaan. Yang kedua adalah organizing, mengorganisasikan. Yang ketiga adalah actuation, menggerakkan. Dan keempat adalah controlling atau mengawasi. Materi pada malam hari ini saya khususkan untuk pengorganisasian gitu ya. Pengorganisasian itu kata dasarnya adalah organ gitu. Kalau kita melihat manusia, adik-adik semuanya, perempuan dan laki-laki, mahasiswa-mahasiswi, pasti ada organ tubuhnya kan? Ada tidak organnya? Atau hanya rohnya saja di sini? Ya. Ya. Kalau kita berbicara tentang organ, berarti di situ kita berbicara bagian-bagian, ya, yang tidak terpisah dan saling bekerja sama atau saling berhubungan satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan. Gitu. Di dalam tubuh manusia itu ada tangan, ada kaki, ada kepala, ya, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah bagian atau organ, gitu ya. Begitu. Jadi setelah kata organ yang merupakan bagian-bagian dari tubuh atau rangka itu sendiri yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu. Pasti menghambat pekerjaan tidak? Menghambat. Mungkin ada orang-orang tertentu yang termotivasi meskipun kakinya buntung tetapi dia tetap termotivasi. Tetapi secara umum manusia akan terhambat jikalau salah satu kakinya itu akan hilang atau keduanya akan hilang. Begitu juga dengan tangan kita. Kalau tangan kita hilang itu akan menghambat kita. Ya, sama dengan organisasi. Salah satu bagian dalam organisasi itu hilang, maka akan menghambat organisasi itu sendiri dalam mencapai tujuannya. Jadi setelah kata organ tadi membentuk namanya kata organisasi. Organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang berada pada suatu wadah. Di dalam wadah atau tempat itu atau sekretariat itu ada aturan yang mengikat orang-orang di dalam organisasi sehingga mencapai tujuannya. Sekali lagi, organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang berada dalam suatu wadah. Yang di dalam wadah itu ada aturan. Gitu. Untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya saya ambil contoh ya teman-teman ya. Di sini ini namanya organisasi atau bukan ini? Ini. Organisasi. Kenapa dikatakan organisasi? Karena ada beberapa kumpulan orang dalam suatu wadah. Dalam suatu wadah. Wadahnya apa? Seperti kegiatan pengkaderan. Iya, wadahnya apa?
Apa? Kalau saya ini adalah satu kelompok. bukan Kelompok, organisasi, ya. bukan organisasi. Karena kelompok sama organisasi beda. Kalau organisasi itu kan dia memang diakui oleh lembaga. Kalau kelompok hanya suatu kumpulan yang memang tertentu lebih dari kepada individu. Iya, jadi di sini siapa namanya? Egi ya? Egi Arsono. Kalau ini Siti Aisyah ya, karena mahasiswa saya yang di PGSD. Ada lagi yang pendapat lainnya? Mungkin saya minta masukan dari para pakar di sini mungkin. Ya. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya jelaskan dulu bahwa organisasi itu ada dua secara umum. Ada organisasi formal, ada organisasi non formal atau informal. Organisasi formal itu adalah organisasi yang diikat oleh wadah dan mempunyai aturan baku atau aturan tertentu, dan itu dinyatakan legal oleh suatu negara, ya. Biasanya disebut dengan organisasi pemerintah, kampus yang mempunyai legalitas, LSM yang mempunyai legalitas, yayasan yang mempunyai legalitas, sekolah yang mempunyai legalitas, bahkan organisasi BEM yang mempunyai legalitas dan diakui. Gitu. Nah, sekarang yang informal, yang tidak formal, itu seperti apa? Organisasi yang non formal itu adalah komunitas. Komunitas meskipun tidak didasarkan ke pemerintah, tetap mereka bagian dari organisasi. Karena di dalamnya ada perkumpulan orang-orang, ada wadah. Entah itu mereka menamakan dirinya sebagai komunitas pencinta sepeda, komunitas pencinta motor beat, apa saja gitu. Komunitas pencinta K-pop dan sebagainya, ya. Komunitas pencinta TikTok misalnya. Gitu. Macam-macam, ya. Wadah itu jangan kita melihat sebagai hanya tempat saja, tempat dalam arti. Tetapi wadah itu bisa kita melihat pada adalah di mana kita berada. Kita berkumpul di sini ada wadah tidak? Ada wadah gitu. Berarti di sini kita berkumpul ada wadah, ada aturan tidak? Ada aturan. Ada tujuannya tidak kita datang sini? Itulah yang disebut dengan organisasi. Paham ya? Jadi ini organisasi tidak? Organisasi. Gitu. Kalau tidak punya wadah, ya, itu bukan organisasi. Namanya liar. Gitu. Ya. Tidak punya aturan, berkumpul, tidak punya tujuan. Orang yang duduk-duduk di deker, ya, duduk-duduk di deker kemudian mendiskusikan sesuatu, itu bisa menjadi sebuah organisasi yang non formal. Anda diskusikan misalnya 4 orang diskusikan tentang politik. Wadahnya ada, Anda berkumpul di gode-gode gitu. Ini wadahnya Anda berkumpul di pantai gitu. Gitu. Bisa juga wadahnya Anda bernaung di bawah namanya BEM Universitas. Boleh gitu. Karena kalian adalah bagian dari BEM Universitas. Meskipun bukan pengurus, ya, tetapi kalian adalah relawan anggota yang menjadi partisipan dalam upaya membangun organisasi kemahasiswaan. Gitu. Jadi kita ini organisasi, gitu. Tetapi organisasi itu harus kita melihat pada dua aspek, yang formal dan non formal, gitu. Nah, pertanyaannya apakah ini formal atau non formal? Non formal. Hah? Formal. Formal atau non formal ini? Formal. Hah? Formal. Non formal tadi saya perlu jelaskan bahwa itu mempunyai izin, mempunyai legalitas. Ini ada izinnya tidak kumpul-kumpul di sini? Atau tidak ada izin ini? Kalau ada izin itu namanya formal gitu. Ini kegiatan formal namanya. Kegiatan formal di bawah organisasi yang formal gitu. Nah, ini perlu dikasih pemahaman ya. Kecuali anak-anak yang di komunitas itu, mereka tidak punya izin. Ada izinnya tidak sama pemerintah? Yang setiap malam minggu mereka keliling-keliling di jalan itu. Ada izinnya dia? Tidak ada izinnya mereka itu. Pak, berarti kita termasuk organisasi? Masuk organisasi kalian.
tercapai secara administrasi, belum dilantik, belum punya sertifikat, itu kan Ah, secara administrasi kan belum tercapai ah, sebagai anggota. sekarang ya saya sudah paham itu. Ada yang mengatakan bahwa oh kita perlu dilantik gitu, ya. Kalau Anda mau dilantik, masuk ke pengurus, gitu. Ya. Makanya organisasi itu jangan hanya kita melihat sebagai pengurus dan sebagai bukan hanya sebagai pengurus tapi sebagai anggota gitu. Ini pengurus ini semuanya, pengurus. Kalian menjadi anggota, bagian dari universitas, bagian dari BEM. Gitu. Ya. Kenapa saya katakan bagian dari BEM? Pertama kalian terdaftar sebagai mahasiswa. Terdaftar. Di pusat terdaftar kalian. Kalian tinggal klik namanya kalian di PD Dikti, sudah terdaftar namanya kalian. Kalian ini formal. Gitu. Ya. Kecuali Anda kumpul-kumpul tidak mengatasnamakan oh saya adalah Umu Buton, ya. Anda namakan diri saja sendiri, tidak bawa-bawa nama kampus itu. Nah, itu Anda tidak mewakili kampus. Tetapi kalau Anda datang di sini mewakili kampus, berarti itu adalah formal. Anda tidak perlu dilantik gitu. Karena Anda bukan pengurus. Cukup Anda terdaftar secara administrasi sebagai mahasiswa, aktif, kemudian mendaftarkan diri dalam kegiatan ini, ya. Kalian adalah bagian dari organisasi itu. Begitu. Jadi tidak mesti dilantik gitu. Kecuali yang senior-senior kalian ini yang dilantik yang mempunyai SK gitu. Itu adalah bagian juga organisasi formal. Kalian juga ini adalah kegiatan formal, bukan kegiatan yang kumpul saja begitu tanpa aturan yang baku gitu. Ada aturan baku yang mengatur kalian datang di sini, ya. Dari mulai perencanaan ini saya agak dingin ya. Dari saya datang tadi saya agak dingin. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini adalah kegiatan formal dan ini adalah organisasi formal. Kalian berada di bawah organisasi formal dan sudah mempunyai legalitas yang jelas gitu. Pergi di pemerintah pun kalian diakui. Di pemerintah kalian diakui gitu. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu kalau kita berbicara namanya organisasi. Kemudian kita lanjut namanya pengorganisasian. Jadi ada organ, ada organisasi, ada pengorganisasian. Pengorganisasian itu adalah satu aktivitas yang dilakukan untuk membentuk organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, entah itu sumber daya teknologi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Dengan maksimal agar mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. Gitu. Itu namanya pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian itu ada yang disebut dengan pembagian kerja. Pembagian kerja. Kalian peserta tidak? Itulah yang disebut dengan pengorganisasian. Kalian peserta punya tugas, panitia punya tugas. Panitia juga mempunyai bagian-bagian. Ada seksi pendanaan, ada seksi pencarian dana, ada seksi pengorganisasian, pendaftaran mahasiswa, ada seksi konsumsi, ada seksi transportasi, dan lain sebagainya. Jadi ada yang diatur, ada yang mengatur. Gitu. Negara tidak akan terbentuk menjadi negara kalau tidak ada rakyatnya. Kegiatan ini tidak akan berjalan kalau tidak ada pesertanya. Betul tidak? Gitu. Maka kita butuhkan yang disebut dengan namanya mengorganisasi. Ya. Di dalam pengorganisasian itu ada 3, minimal ada 3. Yang pertama itu adalah pembagian kerja, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam pengorganisasian. Ya. Kalau kalian menjadi peserta berarti punya tugas.
Panitia juga seperti itu. Dosen juga punya tugas, namanya membagi kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, ada dalam bahasa Inggrisnya namanya the right man on the right place, the right man on the right job. Menempatkan seseorang itu sesuai dengan keahliannya. Ya, menempatkan seseorang itu sesuai dengan job yang dia senangi, passionnya. Gitu. Kalau Anda tidak suka di bendahara, jangan masuk di bendahara. Jangan sampai kacau. Betul tidak? Ya. Kalau Anda tidak pintar mengatur keuangan, jangan masuk di bendahara. Jangan sampai jadi perampok. Ya. Ya. Gitu. Karena yang bisa menjadi orang bendahara itu adalah yang pertama dia hobi memegang uang, dia bisa menyimpan uang dan bisa menyimpan rahasia organisasi. Ya, gitu. Anda hobi misalnya mencari dana, masuk ke bagian dana saja, pendanaan. Ya, gitu. Makanya di dalam pengorganisasian itu ada namanya spesifikasi, spesialisasi. Kalau kalian masuk dalam organisasi manapun, ya, Anda akan ditanyai, ini dari fakultas mana? Agribisnis. Kewirausahaan. Anda akan ditanya, Anda pintar di kewirausahaan, skillnya apa? Gitu. Anda akan ditempatkan di perusahaan dengan skill Anda sendiri. Berarti Anda mempunyai tanggung jawab di situ. Kan begitu. Ini di mana? PGSD. Nama? PGSD. Anda akan ditempatkan menjadi guru. Karena spesialisasi Anda menjadi guru nantinya. Gitu. Jadi seseorang akan ditempatkan berdasarkan keahliannya masing-masing. Sekarang begini. Pertanyaannya bagaimana membentuk keahlian itu, Pak? Kami ini kan masih mahasiswa, Pak. Kita ini belum ahli. Betul tidak? Nah, ahli itu ada dua. Ada ahli dalam segi ilmu, yang dia belajar dari S1, S2, sampai S3. Ada ahli dalam hal pengalaman. Pengalaman dia. Ya. Banyak orang yang otodidak, mereka ahli membuat macam-macam. Gitu. Ya. Kalau kalian tidak mempunyai ilmu di situ, kalian harus mempunyai pengalaman di bidang itu. Misalnya, ambil contoh. Di sini tidak ada yang jurusan komputer kan? Tidak ada kan? Tidak ada yang belajar spesifik tentang Photoshop kan? Tidak ada. Tetapi Anda bisa belajar otodidak tentang Photoshop. Anda potret-potret kemudian Anda belajar otodidak. 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun Anda bisa menjadi ahli gitu. Karena pengalaman Anda, jam terbang Anda gitu. Tetapi Anda bisa menjadi ahli juga kalau masuk dalam dunia pendidikannya gitu. Terserah. Paham ya? Paham. Di dalam pengorganisasian itu yang paling penting adalah pertama adalah tanggung jawab kita. Sebagai insan, sebagai orang yang ada di dalam organisasi. Tanggung jawab. Seseorang tidak akan bisa bergerak kalau dia tidak mempunyai tanggung jawab. Kalian datang di sini karena kalian bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri dan kalian bertanggung jawab dengan alma mater kalian. Kalau kalian tidak bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri, ngapain datang di sini? Dah? Misalnya saya ambil contoh. Ada orang yang tidak terdaftar dalam umbu buton. Kemudian diajak oleh panitia, mari sini kita bakti sosial, jadi peserta. Dia mau tidak? Tidak akan mau. Karena dia tidak mempunyai tanggung jawab. Betul tidak? Betul. Pak, ini kami ini sudah banyak Pak yang terdaftar di umum buton. Lebih dari 500 orang. Kenapa ini hanya 55 orang yang ada? Berarti lebih dari itu mereka tidak mempunyai tanggung jawab. Dalam artian melepaskan tanggung jawabnya dirinya sebagai mahasiswa.
Maka tadi saya sudah katakan bahwa saya mengapresiasi yang 55 orang ini, ya, yang hadir ini karena kalian bertanggung jawab dengan kemahasiswaan kalian. Itu berbicara pengorganisasian. Gitu. Maka malanglah orang-orang yang tidak datang di sini karena dia hanya sekedar mendaftarkan diri tetapi dia tidak bertanggung jawab untuk membesarkan organisasi. Betul tidak? Betul, gitu. Hanya 3 orang saja yang bilang betul. Selebihnya mengantuk mungkin. Sudah pikirannya di Samudra Hindia mungkin. Ya. Oke, tadi di dalam pengorganisasian ada namanya pembagian tugas ya. Nah, di dalam pembagian tugas teman-teman ada namanya departementalisasi namanya. Departementalisasi. Atau namanya bidang-bidang. Nah, gitu. Bidang atau seksi-seksi. Bukan seksi-seksi yang lain ya. Jangan pikiran jorok sana, Oris. Seksi-seksi. Ya. Ada seksi, Oris sukanya seksi apa? Seksi olahraga. Olahraga ya. Departementalisasi itu adalah pembagian-pembagian atau bagian-bagian atau seksi-seksi. Terserah Anda mau pilih yang mana ya, di bagian apa, tetapi yang paling penting adalah saya suka di sini ya, karena passion saya di sini gitu. Tadi sudah berulang-ulang saya jelaskan tentang bidang dan pembagian tugas itu sendiri. Itu sudah 2 dalam pengorganisasian. Kemudian yang ketiga adalah rentang kendali. Dalam pengorganisasian ada namanya tadi saya ulang-ulangi. Karena menjadi dosen itu harus pintar mengulang-ulangi. Kenapa? Tidak semua mahasiswa memahami apa yang dijelaskan oleh dosen. Harus diulang-ulang. Kita belajar pun tidak bisa 1 kali baca langsung dihafal. Betul tidak? Harus berulang-ulang. Kalau saya hafal minimal 7 kali membaca. Kemudian saya bisa ingat dengan. Mungkin teman-teman tidak tahu berapa kali. Ya. Tergantung kemampuan otak kita masing-masing. Pembagian tugas ada departementalisasi, kemudian rentang kendali. Yang ketiga rentang kendali. Ya. Setelah kita bagi tugas, ada bidang-bidangnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun koordinasi, komunikasi. Komunikasi. Ya. Pentingnya kalian komunikasi dengan panitia. Ya. Jangan tahan berah, kemudian tidak komunikasi sama panitia. Akhirnya berahnya di sana. Komunikasi sama panitia, Pak, Kak, mau buang air ini, di mana ini? Nanti panitia yang tunjukkan. Jangan sampai pergi di sana, ada gendorowo, selesai kalian. Ya, komunikasi. Ya, karena di dalamnya itu kepanitiaan, itu ada bagian-bagiannya mereka. Kalau kalian mau ingin, Kak, di sini saya tidak tahu wilayah ini, di Lampanairi ini saya tidak tahu, saya mau ingin beli mie. Karena saya belum makan. Atau saya belum makan 2 kali malam ini. Bilang sama panitia, nanti panitia mempertimbangkan itu. Ya. Jangan sampai memang Anda mempunyai kebutuhan khusus untuk makan mie 2 bungkus mungkin dalam 1 malam. Mungkin ya. Tetapi komunikasi, jangan diam-diam. Jangan diam? Diam-diam. Jangan diam-diam Jangan diam-diam. Komunikasi. Membangun komunikasi satu dengan yang lain. Agar kenapa? Apa yang Anda inginkan diketahui oleh orang lain. Dan apa yang diinginkan orang lain, Anda ketahui sendiri. Gitu. Itu mengorganisasi. Komunikasi.
Dalam organisasi ini sebenarnya sangat vital namanya komunikasi itu. Anda salah komunikasi, bisa hancur organisasi. Misalnya, banyak ini teman-teman kan yang sering main-main kan? Kita berorganisasi ini, masih rapat sudah main-main. Ini komunikasi. Ini bentuk bahwa Anda tidak mempunyai etika dalam rapat. Gitu. Ini adalah komunikasi Anda. Meskipun Anda tidak mengatakan ini, tetapi komunikasi itu ada dua. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi namanya komunikasi tubuh. Ya. Body language. Secara Anda tidak berkata apa-apa, tetapi bagian tubuh Anda ini sudah merusak pemandangan sehingga Anda tidak mempunyai etika gitu. Ya. Masih rapat kasih naik kaki. Anda tidak bicara apa-apa, tapi kasih naik kakinya ini yang bermasalah ini. Bahasa tubuh Anda sudah Anda tidak menghargai forum itu sendiri. Betul ya? Tuh. Jadi bahasa itu ada dua, ada verbal dan non-verbal. Non-verbal itu adalah dengan gerakan tubuh. Atau simbol-simbol lainnya gitu. Simbol-simbol. Terserah Anda mau pakai simbol apa. Gitu. Ya. Jadi komunikasi penting sekali. Banyak orang yang marah-marah hanya karena komunikasi. Hancur pengorganisasian. Pengorganisasian bisa tumbuh dengan baik, berjalan dengan baik teman-teman, kalau kalian bisa berkomunikasi sama lain. Tadi ada game yang dan itu saya tidak rencanakan, karena memang pagi tadi itu dulu ada rencana kami, karena habis sosialisasi datang di sini, ternyata saya harus membuat game. Salah satu game yang saya buat pagi tadi adalah bagaimana membangun komunikasi dengan baik. Betul tidak? Salah komunikasi berarti semuanya salah. Itu namanya pentingnya mengorganisasi. Kan gitu. Paham ya? Gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. 1, 2, 3. Di bagian sini ada? Belum ada? Atau mau mie mungkin 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan tadi sama Pak dosen, bahwa dia kita kekurangan organ, pasti akan terjadi hambatan. Ya, betul. Begitupun saat organisasi. Ya. Yang saya mau tanyakan, apa penyebab organisasi ketika dia lengkap dan itu terjadi hambatan? Sudah lengkap orang-orangnya, sudah dibagi seksi-seksinya, ya. Tapi terjadi hambatan. Terjadi hambatan. Itu Oh, penyebabnya apa itu? pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa. Pertanyaan kedua, silakan. Menyanggah? Oh, silakan berdebat kalian. Ini. Tadi sudah dijelaskan sama Pak dosen, Ya. di komunikasi. Jika salah satu dari forum tidak memerhatikan yang dijelaskan sama pemateri depan, maka itu akan menghambat jalannya materi. Kan ini berbicara kurang memang. Iya, agak besar suaranya supaya Selain ya. berbicara kurangnya dalam organ organisasi, bukan satu komunikasi. Berbicara struktur, organ itu kan struktur juga. Yang berbicara organ dalam tubuh ini bukan komunikasi. Pertanyaannya tadi, apa hambatannya ketika lengkap organnya atau organisasi dalam struktural, ketika aktivitas terhambat, itu penyebabnya apa? Itu tadi, lengkap. Semua forum lengkap, tapi ada yang tidak memerhatikan penjelasan atau materi yang dijelaskan sama Pak dosen atau pemateri depan. Jangan tujukan saya gitu. Yang saya bisa disalahkan. Ya, silakan. Mau menyanggah lagi? Oh iya, silakan. Nah, ini saya senang ini. Jadi saya hemat bicara saya. Ya. Apa tadi? Nama-nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Agak besar suara ya. Karena di Perkenalkan, nama saya Benjamin. Saya dari Prodi Agribis. ya agribisnis ya. Saja saya akan menyanggah dari sahabat saya
Kenapa itu sudah lengkap? Organisasinya sudah lengkap, orang-orangnya sudah dibagi tugasnya, sudah ada bagian-bagiannya, tetapi masih terhambat dalam pelaksanaannya. Gitu. Oh ini komunikasi. Ya, tentang komunikasi. Saya hanya komunikasi seperti apa itu? Oh, komunikasi seperti apa yang menghambat itu maksudnya? Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama depan, yang yang orang salah satu forum yang tidak memperhatikan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan atau tidak menghormati. Sopan yang bagaimana itu? Seperti yang kan masa materi Iya, cari contoh lain, jangan materi di sini. Cari contoh tentang organisasi di BMK di mana kak ya? dia berbicara Ini. bahasa tubuh dalam suatu Ya. rapat. Itu pembahasan, bukan jalannya suatu organisasi. Bedakan pembahasan melalui satu organisasi dan jalannya organisasi. Beda. Tahu bahasa kan? Beda. Jalannya sama pembahasan satu organisasi. Demikian Pak. Ya, ya silakan Noris. Jadi begini, menyampaikan tentang apa yang dibicarakan tadi sahabat kita ini di depan tentang pembicaraan bahasa tubuh atau bahasa apa lagi? Komunikasi ya? Bahasa Iya. komunikasi. Jadi yang saya mau pertanyakan itu